Shalom. Shalom. Halo, Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para kaum awam yang sangat senang sekali mempelajari kitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru dengan judul Konflik yang akan datang. Dan kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, karena kami dapat berkumpul bersama untuk dapat mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menaungi hati kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh menguatkan iman kami, dan kami dapat mengerti lebih dalam lagi mengenai akhir sejarah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebusan kami. Amin. Baik, sebelum kita memulai rangkaian diskusi kita selama seminggu ini, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran berikut dengan judul satu minggu ini yaitu konflik yang akan datang. Coba kita perhatikan ayat hafalan di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi fokus kita nanti dalam satu minggu ini ketika kita kaitkan dengan konflik yang akan terjadi di hari kemudian ini, bahwa pegangan kita adalah apa? Firman Tuhan, karena firman Tuhan sebagai kebenaran. Ada satu ilustrasi atau penjelasan bagi kita bahwa di dunia medis ada satu alat yang disebut biochip atau chip vary ya. Jadi itu besarnya hanya seukuran sebutir beras lah ya. Dan ini bisa ditanam ya di badan, di tubuh si pasien ya. Biochip ini bisa apa? Jadi dari alat ini nanti bisa langsung dideteksi rekam medik seseorang ya, rekam medik si pasien itu, terus semua data-data bisa kita buka dari situ. Nah, lalu ada beberapa orang Kristen ya, mungkin bisa saja kita sebut secara spesifik, terutama kita orang Advent, cukup reaktif untuk menerjemahkan atau menginterpretasi ini ya. Jadi ada yang lalu sudah mulai menginterpretasi, mengatakan bahwa inilah tanda-tanda konspirasi, bagaimana secara pelan-pelan kekuasaan atau kekuatan dunia ini, yaitu yang diwakili dengan kekuasaan tanda binatang ini, mulai menjalankan misinya. Ya, ada yang mengaitkan dengan sistem barcode yang kita temukan kalau kita di supermarket itu selalu ada kertas yang berisi barcode itu juga kita kait-kaitkan dengan usaha tanda binatang ya mulai memasukkan kekuasaannya. Ada juga yang mengaitkan dengan angka-angka misterius yang sering kalau di mata uang dolar US dollar itu ada kode-kode yang konon katanya kalau dijumlahkan itu menjadi sebuah angka yang dikenal atau familiar bagi banyak orang, disebut angka setan, yaitu 666. Nah, bagi beberapa orang tanda-tanda itu ya kayak penggunaan biochip itu dikaitkan dengan ordo tertentu ya, ada ordo Masonik, ada lagi yang menggunakan Illuminati dan lain-lain ya. Namun tujuan pelajaran kita dalam satu minggu ini adalah bagaimana kita dibukakan ya pemahaman kita, pengetahuan kita ya terhadap bagaimana nanti konflik yang akan datang ini, dan sebenarnya konflik yang akan datang ini pusat pertempuran ya, kalau judul besar kita pertentangan besar, Great Controversy ya. Jadi intinya sebenarnya persoalan di Great Controversy itu bicara apa? Masalah penyembahan. Ya, jadi secara khusus nanti kaitannya dengan apa? Dengan satu hari tertentu yang dikaitkan dengan sebuah pertanda ya, sebuah pertanda penyembahan, yaitu bagaimana Allah mengasingkan satu hari yang disebut hari Sabat, hari ketujuh.
Ya, karena ini nanti berhubungan dengan apa? Dengan proses penciptaan. Dan inilah nanti yang menjadi pusat konflik global, yaitu terkait dengan apa? Ibadah penyembahan. Nah, satu minggu ini kita akan melihat ya apa-apa saja konflik yang akan dibukakan kepada kita ya melalui pelajaran hari demi hari. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul yang cukup menarik adalah konflik terakhir Kitab Wahyu. Dan kami masih minta Pak Tommy untuk menjelaskan apa yang maksudnya ini. Referensi ayat kita di dalam pelajaran hari ini yaitu di Wahyu 14, terutama ayat 7, 9, dan 11. Lalu nanti kita coba buka juga Wahyu 12. Mari kita buka Wahyu 14. Saya baca ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Tentu ini lanjutan dari ayat 6. Ya, ada malaikat lain terbang, ini malaikat pertama, ya. Lalu dikatakan apa isi dari seruan malaikat pertama? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi satu kunci pekabaran malaikat yang pertama yaitu apa? Sembahlah Dia. Siapa? Yaitu yang telah menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi ini isu sentral adalah masalah apa? Penyembahan. Kepada siapa menyembah? Ya, jadi dijelaskan Dia yang telah menjadikan langit. Nah, tentu ada isu nanti bahwa setan membawa banyak orang untuk menyembah, namun bukan menyembah kepada sosok yang merupakan pemilik otoritas langit dan bumi dan segala isinya atau alam semesta ini. Ya, kelihatannya menyembah, ya kelihatannya beribadah, tapi tujuan arah penyembahannya ya bukan kepada oknum atau sosok yang mempunyai otoritas ya di alam semesta ini. Lalu ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Jadi ini berarti pekabaran tiga malaikat yang disinggung khusus malaikat 1 dan 3. Ya, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ya, lalu apa konsekuensi? Masuk ke ayat 11. Konsekuensi dari kalau jadi ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Tapi ternyata ya malaikat yang ketiga mengatakan rupanya ada usaha yang lain untuk mengarahkan kita agar menyembah siapa? Binatang dan patungnya, ya. Mari kita jangan salah mempersepsi. Ini adalah bahasa-bahasa simbol di dalam kitab Wahyu. Kalaupun misalnya binatang dan patungnya itu misalnya nanti diinterpretasi kepada oknum tertentu atau sosok tertentu, kita tidak berarti kita menganggap ya kalau itu orang atau kalau itu sebuah kekuatan, kita tidak menganggap bahwa mereka adalah binatang, bukan, tapi ini adalah simbol-simbol ya bahasa nubuatan. Kalau tidak menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi, ternyata ada yang menyembah binatang dan patungnya dan yang menerima tanda pada dahi dan tangan. Tentu kita kembali, ini bahasa simbol. Tanda pada dahi dan tangan tentu bukanlah sebuah bahasa eksplisit akan ada tanda ditempelkan di dahi kita atau di tangan kita. Ya, dahi itu melambangkan apa? Simbol bagaimana proses kita berpikir, ya, proses kita mengambil keputusan, lalu tangan adalah melambangkan tindakan kita, tindakan atas keputusan kita. Nah, apa konsekuensi kalau menyembah binatang dan patung itu? Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ya, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi
kembali ya ditegaskan. Kalau dikatakan konflik terakhir kitab Wahyu, sebenarnya ini juga lah konflik di akhir zaman. Dan sejak awal, mulai dari kejatuhan manusia di Taman Eden, bahkan pencobaan terhadap Yesus ketika di padang gurun, ya sampai sekarang dan sampai nanti, isu sentral pertentangan besar itu adalah apa? Masalah penyembahan. Ya, kepada siapa kita menyembah. Ada juga baiknya kalau kita lihat satu ayat lagi, Wahyu 12. Ya, Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17 saya coba bacakan, yaitu maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi konflik nanti, ya, naga yang melambangkan kekuatan iblis nanti marah kepada siapa? Keturunannya. Ya, siapa yang dimaksud keturunannya, ya? Yaitu orang-orang yang apa? Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi pemirsa The Safe Ministry, jangan anggap enteng dengan masalah penyembahan. Ya, bahwa itulah yang direbut selalu oleh iblis supaya kita apa? Supaya kita tidak menyembah Allah. Maka kita perhatikan kata kuncinya adalah kita penting memiliki ya iman kepada Yesus, ya memiliki iman kepada Yesus. Itu Wahyu 14 ayat 12 ya. Sedikit lagi Wahyu 14 ayat 12. Jadi kuncinya yang penting ketekunan ialah ketekunan orang-orang kudus ya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ini satu paket komplit ya Pak Simon ya, dengan Pak Fajar dan pemirsa The Safe Ministry. Ini paket komplit. Jadi jangan jangan ada pihak tertentu yang menekankan hanya penurutan, lupa kepada iman kepada Yesus. Jadi iman kepada Yesus itu menghasilkan penurutan. Itu yang penting. Jadi bagaimana kita berimankan selalu kepada Yesus sehingga kita tidak tertipu di dalam penyembahan-penyembahan yang salah. Demikian pelajaran hari ini Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Krisis yang akan datang. Dan kami minta Pak Fajar untuk menerangkan apa yang maksud dengan ini. Silakan Pak. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya, kita sudah memasuki pelajaran hari Senin. Ini melanjutkan apa yang dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin, bahwa krisis yang akan terjadi pada akhir zaman ini memang betul-betul sudah kita alami dan kita sudah masuk juga ya, kita mengalami satu penganiayaan. Jadi semenjak Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, kemudian Yesus juga sudah menyelesaikan seluruh tugas pelayanan, kemudian misinya, dan setelah naik ke surga, itu sebetulnya nasib daripada setan atau Lucifer dan sepertiga malaikat itu sudah ditentukan bahwa mereka itu akan dihukum, ya akan dihukum mati ya, akan dibinasakan ya. Jadi sebetulnya setan dan sepertiga malaikat itu mereka sudah tahu ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib menyelesaikan seluruh tugas pelayanannya di menjelma menjadi manusia, kemudian dia naik ke surga. Mereka sebetulnya Pak Simon sudah tahu bahwa pada akhirnya mereka akan dibinasakan ya. Akan ada kemenangan di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, setan atau Lucifer itu dia berusaha untuk mempengaruhi seluruh umat manusia supaya mereka juga dihukum mati ya. Sekarang ya Pak Simon ya, mana ada sih orang yang mau dihukum sendirian ya, tetapi mereka akan dihukum bersama-sama ya. Oleh karena itu, strategi setan yang pertama kali itu dia melakukan penipuan, tipu daya kepada semua umat-umat Tuhan, manusia yang ada di muka bumi. Kemudian, bila mana tipu daya ini tidak bisa dilakukan, strategi yang kedua, dia melakukan kekerasan. Jadi sebetulnya ini sudah diamarkan oleh Tuhan Yesus, Pak Simon. Ada di dalam Matius 10 ayat 22 ya. Kita akan ambil dua ayat. Matius 10 ayat 22. Yesus sudah mengamarkan bahwa akan ada satu krisis yang akan datang. Ayatnya mengatakan begini, Yesus mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yesus sudah menyampaikan ya, hati-hati ya. Artinya bahwa kamu itu semua akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Tetapi bagi semua orang yang mampu bertahan sampai kesudahannya, mereka akan beroleh keselamatan. Luar biasa sekali ya. Mari kita ambil ayat kedua, Yohanes 16 ayat kedua. Bunyinya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi kadang-kadang mereka mengklaim bahwa mereka itu membinasakan, membunuh, menganiaya. Itu mereka pikir bahwa mereka itu sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah itu sendiri. Jadi mereka mengatakan bahwa wah, saya akan membunuh, bahwa ini mungkin bidat kah, atau mungkin sekte yang lain. Mereka menganiaya umat-umat Tuhan. Dan sekali lagi, Yesus sudah mengabarkan untuk kita semuanya. Ini sangat luar biasa. Jadi Yesus itu sudah menyampaikan bahwa akan ada satu penganiayaan dengan kekerasan pada akhir zaman itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau zaman sekarang, kalau kita tahu bahwa banyak sekali krisis ekonomi ya, krisis ekonomi yang terjadi pada akhir zaman ini, mungkin beberapa negara-negara mengalami satu kebangkrutan ya, dan itu tidak heran. Dan ini bisa juga terjadi di negara kita, di Indonesia itu sendiri. Bila mana Indonesia mungkin ya tidak mau melakukan kebijakan sesuai dengan penguasa atau mungkin negara-negara adidaya, dan bahkan kita mengalami namanya sanksi ekonomi. Artinya semua kegiatan ekonomi kita diblokir. Kita tidak bisa menjual dan membeli. Saya senang sekali tadi panelis saudara Elvin sudah mengatakan apabila kita tidak menyembah binatang itu, kita tidak akan bisa menjual dan membeli ya. Artinya benar-benar kita shutdown, tidak bisa melakukan ekspor, kemudian kita juga tidak bisa mengimpor bahan baku. Artinya kita hanya bisa ya bertransaksi di negara kita sendiri, dan itu secara negara ya. Tetapi bila mana kita tidak bisa menjual dan membeli secara pribadi, oleh karena kita menolak menggunakan sistem sistem keuangan yang terbaru, bahkan sekarang ya kita lihat pembayaran semuanya sudah menggunakan QRIS, kemudian ya nggak bisa menggunakan uang tunai, uang cash, jadi cashless gitu ya. Dan kita satu-satunya kita menggunakan mungkin hanya ya sistem keuangan pakai QRIS, ataupun mungkin hanya kartu kredit dan lain sebagainya. Dan di situ ada satu chip yang mau tidak mau mungkin itu di digunakan oleh penguasa tertentu, disusupi, ada satu penipuan yang ada di situ ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa membeli dan lain sebagainya. Yang ada kita mengalami satu penderitaan ya, tidak bisa membeli sesuatu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pada akhir zaman kita akan mengalami krisis seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, bagi umat-umat Tuhan yang memiliki kesetiaan, kesaksian Yesus, yang mau menaati hukum-hukum Tuhannya, ada satu sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus bila mana kita mengikuti kemana anak domba ini pergi ya. Jadi mereka yang mentaati hukum-hukum Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus dan tidak menyembah binatang itu, maka kehidupan kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita sudah tahu bahwa konflik utama antara yang baik dan jahat adalah mengenai penyembahan. Maka binatang itu akan menggunakan segala cara tipu daya, penipuan, dan apabila mereka gagal, mereka akan menggunakan kekerasan dan paksaan kepada kita. Namun bila mana kita taat kepada Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus, maka kehidupan kita akan tetap terpelihara. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Sydney Misters. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan panjang kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup menarik ini, mengidentifikasi binatang bagian pertama. Dan kita akan mendengarkan dari Pak Tobing apa yang dimaksud dengan ini. Baik, pemirsa Resep Ministry, coba kita perhatikan di Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat
seekor binatang keluar dari dalam laut, ya, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar. Sekali lagi ada bahasa-bahasa lambang atau simbol. Ya, ada menurut Yohanes Pewahyu, dia mendapat penglihatan ada seekor binatang keluar dari dalam laut. Kalau dari dalam laut berarti ada muncul satu kekuatan yang berasal dari konflik peperangan. Ya, ini ciri-cirinya bertanduk 10 tapi kepala 7. Ya, lalu ada 10 mahkota dan ada nama-nama hujat tertulis di situ. Kalau kita perhatikan ini tentu semua melambangkan satu kekuatan, ya, melambangkan satu kekuatan yang kalau kita hanya membaca ini saja, tidak mencoba melihat referensi kepada apa yang terjadi di sejarah dunia, mungkin kita akan kesulitan. Tapi sejarah membuktikan, ya, menunjukkan, ya, bahwa memang naga itu, ya, yaitu setan penguasa, ya, seolah-olah sebagai penguasa dunia ini memang bekerja melalui apa? Lembaga-lembaga politik dan agama. Ya, lembaga-lembaga politik dan agama. Jadi dicampur, ya, setan bekerja melalui kekuatan politik, ya, tapi memasukkan unsur agama di dalamnya, ya, untuk menguasai seluruh dunia ini. Lalu yang menarik adalah dikatakan bahwa naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan takhtanya dan kekuasaan yang besar. Itu di ayat 2. Apa yang terjadi? Ya, ternyata ratusan tahun kemudian setelah ditulis Rasul Yohanes, ada satu kejadian yang penting di mana seorang kaisar Romawi Konstantinus dikatakan memindahkan ibu kota dari Roma ke tempat yang kemudian disebut apa? Konstantinopel. Itu di Turki, ya, di kota Turki. Dan akhirnya apa dikatakan? Ada kekosongan kekuasaan, ya, di tempat kaisar yang pertama, yaitu Kekaisaran Roma. Akhirnya apa? Roma kafir memberi binatang itu tempat kedudukan atau ibu kotanya. Kalau kita perhatikan, memang ada terjadi peralihan kekuasaan dari Roma kekafiran dengan sistem Roma yang dikendalikan atas nama agama, ya, atas nama agama. Ini yang penting kita perhatikan. Kita coba lihat ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Ada satu peristiwa berapa ribu tahun yang lalu bahwa ada satu kekuatan keagamaan yang juga memiliki kekuatan politik, ya, di mana kekuatan agama ini diikuti oleh banyak orang dan dia mengambil alih, ya, mengambil alih posisi Allah. Itulah yang disebut dengan menghujat Allah. Ya, dia mengambil alih posisi Allah, mengklaim diri sebagai perwakilan Allah di dunia ini, mengklaim diri bahwa dia bisa punya otoritas seperti Allah, memberi pengampunan, ya, kepada orang-orang yang berdosa. Inilah ciri-ciri kekuatan agama yang bercampur dengan politik ini yang muncul, yang dinubuatkan oleh Allah melalui Rasul Yohanes yang ditulis di dalam Wahyu 13, ya. Jadi ada, kalau kita perhatikan di Yohanes 10 ayat 33 dan Lukas 5 ayat 21, yang disebut dengan penghujatan adalah apa? Seseorang yang berpura-pura atau mengaku sebagai Tuhan dan seseorang yang mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi memang ada pernah kejadian di beberapa abad yang lalu, ada kekuatan besar
yang punya pengaruh mengendalikan dunia ini, mengendalikan kekuatan politik dicampur dengan apa? Dengan agama. Inilah yang perlu kita kenali, apa yang disebut dengan tanda binatang di dalam Wahyu 13 itu ya. Tapi fokus kita adalah bukan untuk mencari satu kekuatan yang salah itu, tetapi fokus kita adalah kembali tadi di pelajaran awal, bahwa setan akan berusaha membawa pemahaman kita agar kita menyembah bukan Allah, tapi seolah-olah Allah. Sehingga kita harus hati-hati. Sudah dinubuatkan ada kekuatan yang besar yang menghujat Allah, tetapi kita melihat seolah-olah itu bukan hujat, seolah-olah itu benar-benar wakil Allah, karena dia tampil ya dengan sosok yang meyakinkan. Ya, sosok yang meyakinkan, mengklaim sebagai wakil Allah dan mampu memberi pengampunan. Ini yang perlu kita perhatikan agar kita kembali fokus. Mari kita menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan seluruh alam semesta. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu. Judul ini adalah sama dengan hari Selasa, mengidentifikasi binatang bagian kedua. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin untuk bagaimana kita mengenal betul-betul binatang ya sebagai simbol yang disampaikan oleh Yohanes Sang Kekasih, itu supaya kita tidak salah menangkap ya, karena referensi kita itu berdasarkan dengan sejarah yang sudah terjadi. Artinya memang betul-betul valid ya. Dan kita tahu apa yang menjadi sepak terjang dari binatang ini ya. Dia memiliki satu kekuasaan yang luar biasa sekali. Kemudian menggunakan lembaga-lembaga untuk melancarkan semua aksinya. Nah, mari kita coba menganalisa binatang yang sebagai simbol ini siapa gitu ya, secara spesifik gitu ya. Mari kita coba baca di dalam Wahyu 13 ayat yang kelima. Kapan itu dia lakukan, kemudian apa yang dia lakukan, dan kapan itu berakhir gitu ya. Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Oke, kita akan mengidentifikasi bahwa binatang itu dia memiliki satu aksi ya, diberikan mulut, diberikan kesempatan, diberikan kekuasaan yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Hujat kepada siapa? Hujat kepada Tuhan ya. Artinya dia mencoba untuk ya tidak menghormati akan kekuasaan daripada Tuhan ya, menghujat ya, mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini hampir mirip juga dengan Lucifer yang dia katakan bahwa dia akan menyamai yang maha tinggi. Artinya bahwa Lucifer itu pengen menjadi seperti Allah. Dan kita lihat binatang itu juga seperti itu ya. Memiliki satu kesombongan mirip seperti satu Lucifer dan menghujat ya. Kepadanya diberikan kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Kita tahu ada rentang waktu kekuasaan. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa binatang ini dia hanya memiliki satu kekuasaan 42 lamanya. Nah, 42 bulan lamanya di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 14 ayat 34, satu hari adalah satu tahun, 42 bulan itu sekitar 1260 hari. Satu hari itu sama dengan satu tahun. Berarti kekuasaan dari binatang ini itu selama 1260 hari. Kalau kita tahu kapan binatang ini berkuasa ya, dan kita mempelajari bahwa 1260 tahun ini adalah bagian dari 2300 petang dan pagi. Dan awalnya itu dimulai pada tahun 538 Masehi dan akan berakhir pada tahun 1798 ya. Jadi itu adalah masa kegelapan 1260 tahun itu, di mana di situ ada kekuasaan Roma kekafiran ya. Pada saat itu juga Alkitab mereka tidak diperbolehkan untuk membaca dan banyak
Alkitab yang dibakar, dan banyak juga umat Tuhan mengalami penganiayaan sepanjang tahun masa-masa kegelapan itu. 1260 tahun. Ini bukan rentang waktu yang sangat singkat ya, tetapi ini sudah cukup lama, berabad-abad ya. Bahkan hampir 12 abad ya, 12 abad. Dan mereka melakukan penganiayaan kepada umat-umat yang membaca firman Tuhan, baca Alkitab, sehingga tidak heran pada masa lalu referensi kita sejarah mengatakan bahwa mereka melakukan penganiayaan. Nah, pada akhir masa 1260 tahun atau 1798, di situ kita mengenal ada revolusi Prancis, salah satu jenderal dari Napoleon atau Berthier. Jenderal Berthier itu yang menangkap salah satu penguasa pada saat itu, penguasa Roma kekafiran, kemudian dipenjarakan di Waterloo, dan disitulah binatang ini yang kita identifikasi, binatang dan kekuasaannya itu berakhir. Jadi binatang ini atau yang dilambangkan binatang atau satu lembaga keagamaan Roma kekafiran pada saat itu sudah berakhir. Dan kita tahu binatang ini yang mengalami satu luka itu mengalami satu kesembuhan. Dan pada akhir zaman, pada saat ini, ada satu kekuasaan lembaga yang diberikan oleh seluruh dunia kepada lembaga ini, diberikan satu kekuasaan kembali. Dan pada tahun 2012 ada satu perkumpulan di Santo Petrus di Roma, yaitu di Vatikan. Mereka menyatakan bahwa pemimpin pada waktu itu mengatakan bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan, dan hari-hari bagi pria dan wanita, hari di mana setiap orang harus bisa bebas. Bebas untuk keluarga dan bebas untuk tahun. Jadi langkah-langkah apa yang binatang yang sempat mengalami luka, kemudian lukanya itu sembuh, kemudian diberikan satu panggung lagi. Mereka mengatakan bahwa hari Minggu, hari yang pertama itu menjadi hari Tuhan bagi seluruh umat manusia, hari kebebasan, sehingga mereka harus menghormati. Dan langkah-langkah mereka ini mereka sampaikan kepada seluruh negara dan menjadi satu peraturan, bahkan menjadi undang-undang di negara tersebut, bahkan sangat mudah ya, dari lembaga legislatif, kemudian eksekutif, bahkan seluruh pengadilan mengesahkan undang-undang tersebut. Mereka berpatokan bahwa mereka sudah melakukan sesuai dengan HAM ya, hak asasi manusia, bahwa hari Minggu adalah hari kebebasan bagi pria dan wanita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Artinya ada satu penghormatan kepada satu hari yang khusus ini, bukan gantinya adalah hari Sabat sebagai hari perhentian, hari yang diberikan oleh Tuhan. Inilah satu perbedaan yang sangat mencolok sekali, di mana umat-umat Tuhan mereka tetap memelihara hari yang ketujuh, hari Sabat, jadi hari perhentian bagi mereka. Sementara di sisi lain mereka menghormati ada satu hari perhentian, hari kebebasan atau hari Minggu yang diundang-undangkan oleh lembaga negara kepada negara-negara tertentu juga. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Binatang dari Dalam Bumi. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksud dengan ini. Sebetulnya ini lanjutan dari identifikasi sepak terjang dari binatang yang pertama ya. Binatang yang pertama itu adalah keluar dari laut. Yang lukanya sudah sembuh, yang lukanya sudah sembuh. Yang dia diberikan satu panggung ya, diberikan panggung untuk menjalankan aksinya. Nah, sekarang kita belajar binatang dari dalam bumi. Ini siapa gitu ya. Kita tadi sudah mengidentifikasi binatang yang dari dalam laut, binatang yang pertama, yang lukanya sudah sembuh. Kita sudah tahu ada satu lembaga keagamaan ya, lembaga keagamaan yang diberikan kekuasaan. Nah, sekarang binatang dari dalam bumi ya. Kita coba baca referensinya dalam Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu yang keluar dari dalam laut ya, itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Wah, mari kita coba identifikasi ini lembaga seperti apa, apakah ini sebuah negara dan lain sebagainya ya.
binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi. Bumi melambangkan daerah yang jarang penduduknya di atas dunia ini ya. Binatang kedua ini muncul menjelang akhir periode nubuatan di mana binatang pertama menjalankan otoritasnya. Ketika binatang pertama yang keluar dari dalam laut itu sudah berakhir pada masa 1260 tahun, yaitu sekitar 1798 oleh karena dia ditangkap oleh Jenderal Berthier, salah satu jenderal dari Napoleon, ada satu binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Itu muncul itu muncul sekitar 1776. Ketika itu banyak warga atau orang-orang dari Eropa itu mereka melancong, dia mencari satu tempat hunian yang baru. Mereka banyak dari orang-orang Eropa, mereka pergi ke daratan Amerika, di benua Amerika, dan mereka menemukan satu tempat yang baru. Setelah Columbus menemukan benua Amerika, banyak sekali orang-orang Eropa yang dianiaya oleh binatang yang pertama. Mereka pergi, kemudian mereka mendarat di benua Amerika ini, dan disitulah mereka mendirikan sebuah negara. Ketika itu memang benua Amerika masih sangat jarang penduduknya ya. Kemudian mereka menjalankan pemerintah, dan dikatakan di dalam kitab Wahyu ini mereka menjalankan aksi pada binatang yang pertama tadi ya. Nah, binatang yang keluar dari dalam bumi bertanduk dua, sama seperti anak domba. Artinya, ada satu kekuasaan secara politik maupun agama itu dijalankan oleh mereka. Dan disitulah negara yang bernama Amerika Serikat memberikan satu panggung kepada binatang yang pertama untuk menjalankan binatang yang lukanya sudah sembuh. Kalau kita tahu mengidentifikasi bahwa binatang dari dalam laut ini adalah negara superpower, dan kita tahu negara superpower itu mana, kemudian dia menjalankan aksinya, bahwa negara superpower ini setuju akan hari kebebasan yang tadi yang saya sampaikan, yaitu hari Minggu menjadi hari kebebasan bagi umat manusia, bagi pria dan wanita. Apakah mungkin ya superpower ini memiliki satu undang-undang, bahkan mungkin undang-undang LGBT oleh mereka disahkan sangat begitu mudah sekali. Bahkan mungkin beberapa negara di dunia ini bisa mengesahkan undang-undang LGBT. Dan undang-undang hari Minggu atau hari kebebasan bisa saja mereka sudah tetapkan. Dan ini tidak akan lama lagi, mungkin beberapa negara akan mengikuti langkah apa yang dilakukan oleh negara superpower. Oleh karena itu, nasihat yang terbaik bagi kita, bagi umat-umat Tuhan, sekali lagi, yang memiliki iman kepada Yesus, yang taat kepada Dia. Kita tidak perlu khawatir ya. Meskipun kita akan mengalami satu krisis, akan mengalami penganiayaan di akhir zaman ini, tetapi bila mana kita memiliki iman kepada Yesus, kita taat kepada akan perintah-perintahnya, dan kita tahu bahwa yang menjalankan segala sesuatu, naga, kemudian binatang yang pertama, binatang yang kedua, kita tahu bahwa di belakang itu siapa, bahwa itu setan dan sepertiga malaikat yang pada akhirnya mereka akan dibinasakan, bahwa hukuman itu akan dinyatakan kepada mereka. Mengapa kita harus berpaling kepada Yesus sebagai anak domba Allah? Kita akan mengikuti kemana anak domba Allah itu pergi, yaitu dengan mentaati hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Kita memiliki beriman kepada Dia. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri kajian kita dalam seminggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, penyembahan adalah inti persoalan di peperangan di akhir zaman ini. Apakah kita setia menyembah kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, atau apakah kita terkecoh dengan tipuan setan, memberikan rasa syukur dan penyembahan kita kepada sosok yang lain yang seolah-olah itu adalah wakil Tuhan, seolah-olah itu adalah Allah. Penyembahan kepada Allah itu menjadi isu yang terus
diributkan oleh setan, sehingga setan ingin kita ya lebih banyak lagi bisa menyembah Dia. Oleh karena itu, seperti ayat hafalan kita pada hari ini, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Allah memberi banyak petunjuk di situ melalui nubuatan-nubuatan, bahasa-bahasa simbol, dan digenapi oleh peristiwa-peristiwa di akhir zaman, dicatat dalam sejarah-sejarah dunia, dan menjadi kenyataan yang dilihat oleh banyak saksi mata, bagaimana semua yang dituliskan oleh hamba Tuhan Rasul Yohanes satu persatu semua akan digenapi. Dan itu menjadi satu kekuatan, satu motivasi bagi kita agar kita kembali selalu kepada firman Tuhan. Kita mempertahankan keabsahan kitab suci sehingga kita tetap di jalur yang benar. Kita menyembah kepada Allah, kita tidak menyembah kepada tanda binatang, dan bahkan kita tidak menerima itu baik di dahi atau di tangan kita. Biarlah kiranya atas tuntunan Roh Kudus Tuhan kita selalu mendapatkan kebenaran firman Tuhan melalui kitab suci yang menjadi tuntunan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para penulis yang sudah menerangkan mengenai pelajaran kita selama seminggu ini. Semoga kita dapat mengerti dan lebih memahami apa yang akan kita alami dalam masa-masa akhir ini hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah memberikan amaran bagi kami semuanya. Krisis yang akan terjadi pada akhir zaman. Kami mengetahui bahwa usaha setan tipu daya itu akan dilancarkan secara gencar pada akhir zaman ini. Namun kami mengetahui bahwa itu adalah amaran daripada Tuhan supaya kami tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Kami tetap menyembah kepada Engkau saja sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, agar kami semuanya tetap bertahan sampai dengan kesudahannya, mentaati akan hukum-hukum Tuhan, dan memiliki iman, memiliki tetap iman kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih lagi kepada para penulis yang sudah menjelaskan pelajaran kita pada minggu ini, dan kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Semoga ini boleh bermanfaat bagi kita semua, dan jika Anda berkenan, Anda boleh berlangganan, mensukai video ini, dan membagikan juga dan mengkomen apa yang akan kami diskusikan pada keesokan hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Shalom, memberkati. Tuhan berkati.